Oke, satu ulang ya. Jadi part of speech ini adalah sesuatu hal yang penting kalian pelajari jika ingin lancar berbahasa Inggris, speaking maupun writing. Jadi kalau kalian malas belajar grammar, tapi ingin bagus speakingnya dan writingnya, oke silahkan pelajari ini, part of speech. Karena ini dasar dari segala dasarnya. Jadi biar kalian sudah pelajari ini, biar nanti grammarnya, biar nanti menyusul ya. Biar kalian tidak terlalu fokus ke grammar, tapi fokus ke part of speech, insya Allah itu speaking dan writingnya bagus dalam bahasa Inggris. Oke, kita mulai ya. Apa saja item-item dari part of speech atau apa sih part of speech itu? Oke, part of speech itu adalah word classes or type of words that is combined into clause or sentence to make the reader or listener understand. Jadi jenis-jenis kata yang dirangkai menjadi sebuah kalimat atau klausa, klausa kan yang kita pelajari kemarin, untuk memberikan pemahaman kepada pendengar. Jadi pendengar atau pembaca itu ngerti kita ini ngomong apa atau kita tulis apa, ya. Jadi itu part of speech gunanya. Jadi jenis-jenis kata, ini kata apa loh, ini kata apa, jadi itu namanya part of speech. Jadi kalau kalian tahu fungsinya tiap-tiap jenis kata ini, kalian insya Allah bisa membuat sebuah kalimat yang lengkap ataupun berbicara bahasa Inggris dengan benar ya. Oke. Oke, sebelum Ustadz lanjut, jika misalnya ada yang ingin bertanya, langsung saja bisa tulis di kolom chat ya, supaya bisa Ustadz sebentar tampung dan langsung jawab setelah materi ini. Ya, silakan langsung chat saja di bagian chat. Oke, Ustadz lanjut. Nah ini dia, ada 9 ya, 9 part of speech. Jadi ada 9 part of speech in English. Kalian tidak harus perlu menguasai semuanya. Ya, untuk pintar berbahasa Inggris tidak perlu semuanya. Yang paling penting itu hanya noun dan verbs ya. Jadi sebelum itu hanya noun dan verb itu sudah kalian bisa berbahasa Inggris ya, kata benda dan kata kerja. Kita mulai. Oke, yang pertama. Noun. Noun itu adalah kata benda. Kata benda itu bukan artinya benda ya. Bukan. Noun itu bukan artinya benda. Nanti kita jelaskan setelah ini. Kita sebutkan dulu satu persatu. Jangan sampai bilang noun itu semuanya benda. Orang itu bukan kata bukan noun karena bukan benda ya, bukan. Oke. Jadi noun itu adalah kata benda dalam bahasa Indonesia. Berikutnya adalah verb. Yang kedua adalah verb. Yang paling penting adalah kata kerja. Apa yang kalian lakukan atau apa yang kalian kerjakan. Itu kata kerja. Yang namanya dalam bahasa Inggris adalah verb ya. Berikutnya yang penting juga adalah adjective. Adjective itu adalah kata sifat dalam bahasa Indonesia. Jadi untuk mengetahui ciri-ciri seseorang atau bentuk sesuatu, ciri-ciri barang itu namanya semua masuk di adjektif, kata sifat. Berikutnya yang paling penting juga yang selalu banyak yang salah itu adalah pronoun. Pronoun itu kata ganti yang kayak Ayu, Dewi. Nah itu biasanya ada yang masih keliru di situ. Kemarin juga saya masih dengar ada yang keliru. Sebentar kita bahas ya kata ganti. Berikutnya itu ada adverb. Adverb itu kata keterangan. Jadi ada keterangan waktu, keterangan tempat. Next, preposition. Preposition itu kata depan. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kata depan ada di, ya, di atas, di bawah. Itu preposition, kata depan. Di bahasa Inggris juga ada yang namanya in, on, dan at. Ya, itu preposition. Berikutnya adalah determiner, nah, kata pembatas. Kata pembatas ini sebenarnya sering dipakai, cuman kalian harus kuasai seluruhnya ya. Determiner itu contohnya sebuah ya, artikel ya, sebuah the. Nah itu semua determiner. Terus conjunction, nah ini conjunction kata hubung, paling sering juga kalian pakai yang seperti and, dan ya, but, tapi, because, karena itu conjunction. Dan yang paling juga sering dipakai dalam speaking adalah interjection. Nah, interjection itu tidak ada artinya, kata yang tidak memiliki arti. Contohnya, wow. Nah, itu interjection. Wow ya, tidak ada artinya. Terus, well. Nah, itu well. Itu tidak ada artinya. Yep. Nah, itu tidak ada artinya. Yep. Yep. Oke, tapi untuk matrikulasi ini, kita akan mempelajari itu yang pertama adalah selama 1 bulan matrikulasi kita akan mempelajari yang namanya noun, verb,
adjective, pronoun of course, dan adverb, sekaligus sedikit tentang preposition. Jadi nanti conjunction dan interjection dan determiner kalian dapatkan pada saat belajar di sekolah ya. Jadi untuk matrikulasi yang paling penting dulu ini noun, verb, adjective, adverb, pronoun, dan preposition. Oke, kita lanjut dulu. Kita mulai dulu yang noun. Nah, ini tadi ya, kita bahas adalah noun. Noun itu kata benda dalam bahasa Indonesia. Nah, noun itu ini, yang termasuk noun atau kata benda adalah yang pertama adalah person. Ya, yang pertama adalah person. Person itu adalah nama. Yang masuk person ya, nama. Jadi nama itu masuk kata benda ya. Pekerjaan, nah, seperti dokter, polis, terus teacher, student, itu semua masuk sebagai kata benda. Family, nah, family itu keluarga, contoh father, mother, brother, itu adalah masuk kata benda. Berikutnya ada place, tempat. Nah, seperti contohnya sekolah, negara ya, nama negara Indonesia contohnya, atau nama daerah, kota, itu masuk di place. Jadi itu dia adalah kata benda. Terus berikutnya itu adalah things. Ya ini otomatis namanya saja things ya, benda. Dia masuk di noun, kata benda. Contohnya table, page, chair, book, buku. Nah, hewan dan tanaman masuk di kategori things ya. Cat, animal, dan apple ya. Masuk kategori things. Berikutnya yang masuk kata benda lagi adalah abstrak. Nah, apa itu abstrak? Yang dimasuk benda abstrak itu adalah yang tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh, dan tidak bisa didengar. Tidak ada suaranya ya. Contoh, feeling, perasaan. Perasaan itu tidak bisa dilihat ya, hanya bisa dirasakan. Oke, jangan baper ya. Oke, and then ada happiness, kebahagiaan. Lawan kata dari kebahagiaan, sadness, kesedihan, dan love. Jadi love itu juga noun, kata benda, tapi dia tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang, hanya bisa dirasakan. Oke. Itu untuk noun ya. Jadi noun itu kesimpulannya ada 4. Nah, orang, tempat, benda atau sesuatu, dan sesuatu yang abstrak. Oke, sekarang siapkan pulpennya karena belum, sorry. Nah, bagaimana mencari sebuah kata benda di dalam kamus? Nah, kalau kamus kalian itu yang standar yang dari sekolah, yang John Ehol ya, yang warna-warni itu kayak pelangi, cari di katanya itu tulisannya seperti ini, KB. KB itu maksudnya kata benda. Jadi kalau ada tulisannya KB, berarti kata itu termasuk adalah kata benda atau noun ya. Ini juga di bawah ada ya, KB. Jadi kalau ada KB itu masuk kata benda. Oke. Next, bagaimana kalau carinya pakai Google Translate? Nah, kalau Google Translate cari katanya tulisannya ini nomina, ya. Kalau dia nomina berarti dia masuk kata benda. Contoh kamus, dictionary, dia termasuk nomina. Nomina itu kata benda kalau pakai kamus Google ya. Oke. Nah, sekarang tugasnya adalah catat sekarang. Tugasnya Ustadz berikan waktu 20 detik ya untuk menulis 4 write down 4 nouns ya. Jadi tulis 4 kata benda yang terdiri dari 2 nama orang ya, 2 nama orang, 1 pekerjaan. Pekerjaan itu kayak polisi, tapi dalam bahasa Inggris ya, pekerjaan, dan 1 benda atau hewan atau tanaman, buah dan sebagainya, things ya. Jadi 2 nama, 1 pekerjaan, dan 1 benda. Jadi semuanya ada 4. Dimulai dari sekarang. Ustadz hitung 20 detik dari sekarang. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, dan ya, jadi 4 noun.
Dicatat saja dulu di kertas. Next. Oke. Terlambat bisa nanti tanya temannya ya. Oke. Next, kita masuk ke verb. Nah, yang paling penting lagi dalam semua kalimat kalau ingin speaking dan menulis adalah verb atau kata kerja. Jadi kata yang dilakukan untuk menjelaskan atau mengekspresikan apa yang sedang dilakukan oleh noun atau pronoun ya. Jadi apa yang sedang dilakukan oleh kata benda tadi, mau orang kah, benda kah, atau tempat, itu dijelaskan apa yang dia lakukan, namanya verb. Ulang. Oke, Ustaz ulang. Jadi verb itu adalah kata yang dipakai untuk menjelaskan apa yang sedang dilakukan atau apa yang dilakukan oleh kata benda ya, atau noun yang tadi. Jadi kata kerja itu Ustaz bagi berdasarkan fungsinya ya. Yang ada namanya verb 1, verb 2, dan verb 3. Sebenarnya ada namanya, tapi kalian tidak perlu tahu ya. Apa jenis verb 1 itu namanya apa, verb 2 itu apa, verb 3. Jadi baginya saya kayak gini saja. Verb 1, kata kerja pertama, verb 2, kata kerja kedua, dan verb 3, kata kerja ketiga. Verb 1 contohnya go. Diubah menjadi verb 2 menjadi went. Diubah lagi menjadi verb 3, jadinya gone. Artinya sama ya, pergi. Sama dengan play, played, dan play. By, both. Nanti kalian dapat pada saat pembelajaran speaking ya, kapan dipakai verb 1, kapan dipakai verb 2. Intinya, kata dasar dari sebuah kata kerja itu ada di verb 1. Jadi kata dasarnya itu ada verb 1. Oke. Saja dulu Ustaz percepat ya penjelasannya. Next, kata kerja juga itu kita bagi berdasarkan bentuknya. Ngomong saja bentuknya. Ada regular, ada irregular. Regular itu kata kerja yang Oke. Oke, saya ulang ya. Yang kedua itu adalah berdasarkan bentuknya. Kalau kata kerja itu ada namanya kata kerja regular itu beraturan, dan irregular verb kata kerja yang tidak beraturan. Maksudnya beraturan dan tidak beraturan, lihat. Kalau misalnya dia beraturan, saat dirubah menjadi kata kerja kedua dan ketiga, dia hanya ditambah dengan ed. Ya. Jadi ada polanya, makanya dia dibilang beraturan. Sedangkan yang tidak beraturan atau irregular verb, pada saat diubah menjadi verb 2 dan verb 3, dia berubah betul-betul katanya. Jadi tidak ada polanya. Jadi yang kalian harus hafalkan itu kalau mau menguasai verb atau kata kerja adalah yang irregular verb. Yang kata kerja tidak beraturan karena jumlahnya cuma sedikit. Jadi semua yang tidak termasuk dalam kata kerja tidak beraturan berarti dia adalah beraturan. Oke? Oke. Kita lanjut ya. Nah, cara carinya di kamus kalau kata kerja itu dia ada tulisannya kakak, mau KKI kah, KKT, yang penting kakak itu artinya dia kata kerja. Contohnya misbehave berarti dia termasuk kata kerja. Miscalculate ada kakaknya berarti dia termasuk kata kerja. Ya, kalau dia cari di kamusnya. Terus kalau dicari di kamus Google Dictionary ya, dia itu namanya verba. Jadi kalau bertuliskan verba di situ berarti dia termasuk kata kerja ya, atau predikat ya, kata kerja ya. Di verba. Kalau di kamus dictionary, Google Dictionary. Oke, tugasnya sekarang adalah dalam 20 detik lagi kalian tulis 5 kata kerja yang kalian tahu. Oke, dalam bahasa Inggris ya, kata kerja atau aktivitas kata kerja 5 saja dalam 20 detik dari sekarang. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, next. Kita percepat ya. Jadi tadi itu tugasnya tidak harus maksimal 5, kalian harus bisa tulis ya. Kalau kurang dari 5 tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Oke. Ustaz lanjut ke adjektif adalah kata sifat ya. Kata sifat itu yang termasuk kata sifat itu ada 4. Yang pertama itu warna. Terus kata sifat
sifat seseorang ya. Contohnya good, baik, bad, buruk, kind ya, baik. Yang ketiga adalah ciri-cirinya seseorang, misalnya tinggi, pendek, ya, gemuk, kurus itu masuk kata sifat. Dan yang keempat adalah kondisi. Kondisi maksudnya panas, dingin, hangat. Nah, itu masuk kata sifat. Apa putus-putus? Mungkin jaringannya ya. Nanti Ustadz share recordernya di YouTube ya, sama Ustadz akan bagikan juga ini presentasinya dalam bentuk PDF, jadi kalian bisa pelajari sendiri ya. Oke, Ustadz lanjut. Tidak panjang ya penjelasannya kata sifat. Langsung kalian tulis 3 kata sifat yang kalian tahu. 3 kata sifat dalam waktu 10 detik cukup ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kata sifat. Ingat, warna itu kata sifat. Sekarang kita masuk ke pronoun. Yang paling penting ini sebenarnya. Pronoun adalah kata ganti. Kata yang digunakan untuk mengganti sebuah noun. Misalnya nama, orang, benda, hewan, atau yang lainnya ya. Jadi dalam bahasa Inggris ada 7 pronoun yang dasar. Yang pertama adalah I. Yang kedua you. Ada she, he, they, we, dan it. Oke. Ada kata ganti itu dibagi 2 ya. Ada subjek, ada objek yang kalian harus tahu. Yang paling penting itu ada 2, subjek dan objek. Jadi kalau dia sebagai objek, I berubah menjadi me, you jadi you, she menjadi her, he menjadi him, they menjadi them, we menjadi us, dan it menjadi it. Nanti saya share videonya ya, supaya lebih jelas tentang pronoun. Yang jelasnya kalian harus tahu bahwa pronoun dalam bahasa Inggris itu ada 7 ya. Oke, sekarang coba tulis 3 pronoun yang kalian tahu. Bebas ya, pronounnya apa? Mau I, you, they, we, she, he, it, we. Dalam 10 detik ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, time up. Kita masuk ke adverb, kata keterangan. Ini yang terakhir yang kita pelajari adalah adverb ya, kata keterangan. Kata keterangan itu adalah memberikan keterangan kepada kata kerja. Maksudnya, misalnya kalian makan, makannya itu kapan, makannya di mana, itu maksudnya keterangan ya. Keterangan yang kalian harus pahami itu ada 2. Yang pertama adalah adverb of place, yaitu kata keterangan tempat ya. Contohnya in front of, near, ahead ya, in front of di depan, near di dekat, ahead ya, keterangan tempat. Berikutnya adalah adverb of time, keterangan waktu. Keterangan waktu itu kayak sekarang ya, now, yesterday, kemarin, besok, setiap hari. Itu keterangan waktu ya. Nah, pertanyaannya itu adalah apakah Monday ya, hari Senin ya, Monday, Tuesday, Wednesday, dan seterusnya itu adalah keterangan waktu atau tidak? Monday, Tuesday, atau hari itu bukan termasuk di keterangan waktu ya, karena dia termasuk noun, kata benda, hari ya. Yang termasuk keterangan waktu itu adalah now, yesterday, tomorrow. Itu keterangan waktu, adverb. Sedangkan hari, Monday, Tuesday, dan Wednesday itu bukan keterangan waktu karena dia adalah kata benda, karena harus punya preposisi atau kata depan kayak on. Jadi kayak kita bilang I study on Monday. Nah, itu bukan keterangan waktu, itu on Monday ya, bukan. Oke. Kita lanjut dulu. Sekarang coba tulis 4 adverb. Boleh keterangan waktu semua. Yesterday kah, now, atau today, every day, every month, every year, terserah. 4 keterangan waktu yang kalian tahu ya, maksimal 4. Kalau cuma tahu 1 ya 1 aja. Dalam waktu 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Sekarang
Untuk membuat kalimat atau berbicara menggunakan part of speech tadi, itu bisa. Misalnya kalian cuma tahu noun dan verb, kata benda dan kata kerja. Itu bisa menjadi kalimat. Contohnya ini, Kayla sleep. Artinya Kayla tidur ya. Itu jadi sebuah kalimat, sorry. Jadi sebuah kalimat dari hanya dua kata, noun dengan verb. Ya, kata benda dan kata kerja. Oke, Kayla sleep. Itu jadi. Berikutnya, nah, kita menggunakan pronoun ditambah verb ditambah dengan noun. Jadi pronoun tambah verb tambah noun. Contoh kalimatnya, pronounnya itu tadi ada I, jadi kita pakai he. He. Kata kerjanya eat, makan. Kata bendanya pizza. He eats pizza. Jadi kalimat. Ya, pronoun ditambah verb ditambah dengan kata benda. Terus berikutnya, noun ditambah verb ditambah adjective. Gimana? Nah ini contoh, Ainun is smart. Ya, Ainun kata benda, nama orang. Is kata kerja ya, verb, masuk verb. Dan adjektif kata sifat smart, cerdas ya. Ainun is smart, contohnya. Sekarang contoh yang terakhir itu adalah noun pakai verb, pakai adverb. Contoh nounnya the cat, verbnya itu play, adverbnya itu everyday. Jadi the cat plays everyday. Kucing itu bermain setiap hari. Nah, jadi bisa digabung antara kata benda, verb, dan kata keterangan menjadi sebuah kalimat. Ya. Next is yang paling panjang, digabung antara noun, verb, noun lagi, terus adverb. Contoh, Firza reads Quran every day. Jadi noun kata benda Firza, kata kerjanya reads membaca, kata bendanya lagi apa yang dibaca Quran, dan kata keterangannya everyday setiap hari. Okay. Okay, I think that's all for my explanation. Kita tidak ada yang bertanya untuk ini. Nanti Ustadz share ya. Soalnya ini waktu juga sedikit, jadi Ustadz tidak sempat bagi ke grup ya. Jadi yang kalian tulis itu tugasnya. Tugas yang kalian tulis itu yang mulai dari berapa jumlah kata kerja, kata benda, dan kata sifat, dan seterusnya yang kalian tulis di kertas, kalian simpan. Nanti kalian akan diinfokan apa yang harus kalian lakukan dengan kata-kata tersebut ya di grup. Oke? Okay? Maybe that's all for today because time is up. For the next question or pertanyaan selanjutnya silahkan bisa bertanya di grup WhatsApp ya Ustaz. Oke, grup WhatsApp nanti Ustaz akan coba jawab dan Ustaz akan share ini pembelajaran hari ini ya, presentasinya via WhatsApp grup. Oke. Thank you very much for today guys. So sorry if there is a problem ya. Maaf kalau misalnya ada terlambat. Have a nice weekend and see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.